Sobat Report, kembali lagi bersama kami di Report Reok Podcast. Kali ini kita kedatangan narasumber dari ekosistem pariwisata nih guys. Mungkin teman-teman di rumah udah pada kepo nih siapa sih beliau dan apa kegiatan beliau. Sebelumnya perkenalkan saya Amanda bersama rekan saya Puspa. Kami mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, pasti teman-teman banyak yang bertanya-tanya sih, siapa sih beliau? Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Amanda sama Mbak Puspa. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Bapak. Monggo Bapak. Saya Nanang Nasrianto. Hari ini kita bantu-bantu di Kabupaten Ponorogo, khususnya untuk program-program khusus yang direncanakan oleh Pak Bupati. Ya, salah satunya yang mungkin menjadi tema dari podcast kita hari ini nih, ekosistem pariwisata. Kalau saya Sandi Abdulajis Miraza, kebetulan saya PIC di ekosistem pariwisata Ponorogo, satu tim dengan Pak Nanang. Baik Bapak, mungkin bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem pariwisata tersebut? Ya, sebelum ke situ barangkali kita ada latar belakangnya kenapa harus kita ada ekosistem pariwisata ini. Itu kalau istilahnya kita ini kan ingin naik kelas lah istilahnya ya, Kabupaten Ponorogo dan masyarakat ini ingin naik kelas. Nah, kalau kita masih seperti yang di kondisi awal bahwa ekonomi kita masih tergantung pada ekonomi yang masih konvensional yang seperti pertanian, kemudian perdagangan pun juga masih lingkupnya di antara masyarakat Ponorogo sendiri, dan termasuk posisi geografis dari Kabupaten Ponorogo ini kalau kita bilang kan nyelempit ya istilahnya. Jadi kalau sering Pak Bupati bilang itu kan kita nggak dilewati tol, kita nggak dilewati jalur utama kereta api, kita nggak punya bandara. Nah, untuk itu yang pertama kita ingin naik kelas, yang kedua kita ingin apa ini kira-kira yang bisa menjadi pemicu dari kita naik kelas. Naik kelas ukurannya apa ya? Tentu dari sisi yang paling utama ekonomi. Nah, ekonomi kita kan hari ini masih secara BDRB, PCI kita kayak di Jawa Timur ini posisinya masih di angka rata-rata lah, di bawahnya sedikit. Ini kita ingin naik, paling enggak di atas rata-rata Jawa Timur. Nanti itu apa kira-kira? Yang tadi posisi kita enggak strategis, kita ngomong industri kita enggak dilewati jalur, jadi untuk transportasinya juga agak susah. Kita mau ngomong yang lain-lain juga berat, makanya waktu itu kita punya modal yang luar biasa dalam bentuk kebudayaan, sejarah, seni rupa ini yang kita kapitalisasi, dan muncullah gagasan-gagasan seperti Monumen Reok. Nah, ini dibangun juga dalam rangka itu. Nah, ini kalau kita nanggung ini nggak akan jalan. Nanti itu kita buat Monumen Reok itu yang memang ukurannya nasional internasional. Jadi secara ketinggian mungkin banyak diciptakan orang itu sudah tingginya itu lebih dari GWK misalnya. Ini kan ada sensasi yang ini bisa kita jual. Nah, nggak hanya cuman itu ya, kita juga harus membangun yang lainnya, ekosistemnya dibangun. Kalau bangun fisik aja kita nggak bangun ekosistemnya, nggak akan bertahan lama. Orang ini ini tingginya sekian, ukurannya sekian, orang pertama datang, tapi kalau masyarakatnya nggak support, kita nggak ramah, nggak semangat, sebenarnya sekali tok datang dan nggak ditanggung orang-orang. Ya, ini kalau ini kita puaskan mereka, nah ini kita akhirnya bisa efek keberlanjutannya ada. Nah, ekosistem pariwisata sendiri mungkin bisa Mas Sandi bisa bantu apa itu isinya ekosistem pariwisata itu apa? Iya. Jadi kalau ekosistem pariwisata itu kan kita itu sudah banyak nih komponen-komponen untuk jualan ya, untuk wisata kita banyak, ada wisata alam, budaya, spiritual juga ada di sini. Nah, ini sementara ini kan
mereka masih berdiri sendiri-sendiri. Jadi fungsi ekosistem itu juga menjahit ya, dalam arti komponen-komponen ini harus ada nih. Misalnya mobilisasi dari sini ke sana itu apa, kita harus butuh transportasi, terus nanti makannya di mana. Lah ini kita juga butuh rumah makan dan lainnya juga pelengkap. Misalnya problem kita, ya bukan problem ya, kadang-kadang itu di sini kan inginnya nonton reog di mana sih gitu. Nah kita kan masih bingung. Nah akhirnya sebagai salah satu ini juga ada kita sudah membuat beberapa ada 3 titik itu reog yang bisa setiap saat kita request itu mereka ada perform di sana. Mungkin itu nanti. Kemudian kita tadi kan udah ngomongin tentang latar belakang dari ekosistem pariwisata yang ada di Ponorogo nih Pak. Kemudian kapan sih terbentuknya ekosistem pariwisata yang ada di Ponorogo ini Pak? Ekosistem pariwisata itu di era pertama Pak Bupati di awal 2023 ya Pak ya. Jadi kalau sekarang kan kita sudah menginjak tahun ketiga. Tahun ketiga. Jadi awal kita bentuk dulu database, penguatan database, bentuk circle ekosistem dan standarisasi pariwisata. Contoh nih misalnya gini, mana sih yang layak untuk, bukan yang layak ya, yang bisa kita, ekspektasi kita itu kan satu base. Jadi kita cari rumah makan yang bisa masuk di circle ekosistem ini yang kapasitasnya bisa menampung satu base. Terus apalagi nih komponennya kayak setelah kita makan toilet harus lebih dari 1, dekat dengan pusat-pusat kesehatan seperti itu, dan aksesnya juga terjangkau. Misalnya dari satu titik ke titik yang lainnya itu kan kalau bisa idealnya kan di tengah-tengah gitu ya. Jadi nggak terlalu nyelenteng gitu. Nah, itu mungkin gitu. Jadi di awal kita database, saat ini sampai saat ini kita ada hampir 200-an yang bergabung di ekosistem pariwisata ini. Menurut Bapak dari tim ekosistem pariwisata ya, seperti apa sih Bapak saat ini kondisi wisata yang ada di Ponorogo? Ya, kita hari ini kan masih di taraf transformasi ya, dari kultur lama kita kan yang masih kita belum berjalan. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Jogja, dengan Bali kan kita masih jauh. Kita dalam rangka proses ke situ. Kita proses ke situ, dan memang kita butuh tidak hanya nambah bangunan, nambah objek, nambah destinasi, tapi juga bangun masyarakatnya. Dan itu termasuk kultur tadi ya. Termasuk misalkan tadi Mas Andi bilang restoran, rumah makan yang harus siap. Nah, ini tidak hanya siap dalam arti siap fisiknya, tapi juga dengan hospitality-nya. Kemudian dengan harga, kepastian harga. Kan kita sering ada yang ngentol ya istilahnya. Bikin lengkap orang. Ini kita butuh kesepahaman, kesadaran dari masing-masing. Dan ini termasuk tugas dari ekosistem pariwisata, termasuk dalam rangka untuk edukasi itu juga untuk kita bentuk. Dan alhamdulillah dari yang sudah bergabung dengan ekosistem, sebenarnya kita inginnya semua kita bisa masuk di ekosistem pariwisata. Cuman kita bertahap ya, kita masuknya bertahap, dan mudah-mudahan nanti dengan yang sudah ada ini juga bisa ngajak ke teman-temannya yang lainnya. Nah, ini bukan untuk pemerintah, bukan untuk ini, untuk masyarakat semua, untuk pelaku industri semua, pelaku industri pariwisata. Nah, kalau kita bisa ngasih sesuatu yang memuaskan dari wisatawan, ini kan nanti hasilnya untuk kita juga. Jadi grafik ini kita harapkan kan kunjungan ke Ponorogo akan naik. Kalau kita hanya bicara wisatawan lokal, kita nggak akan maju, nggak akan berkembang, karena nggak ada dana yang masuk dari luar. Nah, harapan kita kan nanti wisatawan dari luar ini lebih banyak masuk lagi ke Ponorogo. Kemudian apa saja sih Pak program yang sedang digerakkan oleh tim ekosistem pariwisata sendiri yang ada di Ponorogo saat ini? Ya, program kita yang dalam waktu dekat ya, yang nyata itu seperti kita akan melakukan pelatihan ke tour guide, ke tour leader, ke event management. Ini kan
apa ujung tombaknya dari pariwisata. Ini abang hijaunya pariwisata Ponorogo ini kan mereka yang pegang. Nah ini kita akan ada pelatihan dan termasuk ada sertifikasi. PNSP. Nah, nanti kita bertahap, mungkin di tahap awal kita merekrut berapa 120-an tour leader, tour guide, dan event manajemen. Ini nanti kita akan ada instruktur atau pemateri dari luar yang sudah memang ngalang melintang di dunia pariwisata. Nah ini akan membuka wawasan kita, wawasan dari para ini rata-rata baru ini ya yang tour leader tugasnya kan yang fresh, dan ini akan diinjeksi dengan wawasan mengenai pariwisata dan kepariwisataan. Nah, ini diharapkan nanti mereka yang akan bisa ikut mendongkrak pariwisata di Ponorogo ini. Dalam program tersebut Bapak itu melibatkan warga masyarakat lokal ya? Iya, pasti lokal semua. Yang kita libatkan lokal semua. Hanya kita nanti kan dari sisi istilahnya instrukturnya atau mungkin mentornya atau istilahnya itu ya. Nanti kita dari kebanyakan dari luar. Cuman dari kita juga ada. Kita juga punya biro-biro travel yang memang yang eksis di Ponorogo hari ini juga banyak. Kita juga terlibat dalam ekosistem pariwisata ini, mereka juga kita libatkan, kita selalu ajak bicara, kita ajak ngobrol. Ini yang nanti insya Allah saya yakin optimis ini bisa akan ikut mendongkrak pariwisata di Ponorogo. Termasuk mungkin saat kita setup awal, jadi bukan pemerintah saja yang berperan di situ, tapi kita melibatkan teman-teman pelaku usaha di bidang pariwisata, tour guide, tour leader, dan lain sebagainya, termasuk biru-biru itu ya kita FGD itu berkontribusi apa sih rumusan-rumusan yang untuk biar jejaring pariwisata di Ponorogo ini terbentuk. Baik. Kemudian ya Pak, kita tadi udah berbicara tentang pariwisata yang ada di Ponorogo, terus kita juga udah mengatakan tadi apa saja yang ketergantungan kayak melibatkan warga lokal. Itu pasti kan dari tim ekosistem pariwisata itu mengalami tantangan, mulai dari tantangan kecil maupun tantangan yang besar. Mungkin sangat banyak sekali ya Pak. Mungkin bisa diceritakan tantangan-tantangan dari tim pariwisata sendiri apa saja sih Pak? Ya pertama, karena kita lagi mau mengubah atau bertransformasi, ya ini tentu kultur lama yang memang harus kita rubah mindset dan segala macamnya di masyarakat harus, karena walaupun mungkin banyak orang masyarakat kita Ponorogo yang sudah sering pergi keluar ke wisata kemana-mana, tapi juga masih banyak yang mungkin belum mobilisasi ke arah situ belum, sehingga ini tentu kita harus pelan-pelan ya. Kalau kita langsung nggak ada langsung itu kita akan, nah ini yang menjadi tantangan itu kita yang juga. menjadi tantangan sendiri ya Pak ya. Terus kan kemudian betul. kayak masyarakat yang masih mungkin terbawa oleh lingkungan yang monoton itu kan susah juga kalau mau diajak ke hal yang depan. Mungkin saya tambahin lagi kayak di Tegal Sari selama ini kan tamu datang itu mereka kan ada tour guide-nya sendiri, Pak Kiai, dan secara spiritualnya mereka kan sudah bawa sendiri. Tapi ini teman-teman muda yang dari PKK Akademia sama Pemuda Hebat itu mereka coba membuat satu gebrakan, maksudnya mau tidak mau mereka jadi tour guide untuk wilayahnya sendiri. Mau tidak mau mereka kan juga akan ini ada wisata selain di masjid dan makam ini ada ini loh wisata-wisata pendukungnya, termasuk oleh-oleh dan lain sebagainya. Mereka di sini peran mereka di situ. Nah ini bicara Tegal Sari ya sekalian kan dari pemerintah kan ada rencana untuk melakukan revitalisasi, artinya ditata lagi sehingga lebih proper lah dari sisi destinasi pariwisata yang ada terminal istilahnya parkir kendaraan besar, kemudian ada rute-rute yang dalam negeri, kemudian ada kita berikan fasilitas kepada masyarakat yang ingin berkecimpung di bidang oleh-oleh, souvenir segala macam, kita ingin bantu untuk membuatkan gerainya dan komunitas ininya. Mungkin ini
termasuk salah satu tugas yang mungkin dari ekosistem pariwisata untuk membantu juga di situ, jadi mempersiapkan masyarakatnya. Dan juga di makan Jatro Katong kita juga makan di dua tempat itu yang mungkin termasuk yang fokus kita juga ada di situ juga. Nah, itu tadi kan tantangan dari dalam membangun ekosistem wisata di Ponorogo ya, Pak ya. Dalam tantangan tersebut ekosistem ini mau peran digitalisasi dalam promosi, melibatkan digitalisasi apa enggak Pak dalam promosi wisata pasti, untuk kedepannya? Ya, karena kita di zaman hari ini kan nggak mungkin kita akan mengabaikan itu ya. Ya ini contoh ya, kita punya mungkin yang event Gerbek Suro kemarin ya, kan nggak mengundang influencer dari luar kota, Jawa Timur dan ada sebagian Jawa Tengah. Nah ini luar biasa hasilnya. Ini makin banyak orang yang tahu tentang Ponorogo. Jadi ke depan kita tentu juga akan terus meningkatkan juga untuk digitalisasinya seperti apa. Nanti termasuk di objek-objek itu kan kita ada sistemnya yang nanti mungkin juga mempromosikan karena ini sangat mempermudah kita untuk kita bisa. Kalau dulu kan kita harus beriklan di televisi, biayanya luar biasa, bisa anggarannya bisa miliar. Tapi dengan adanya contohnya media sosial ini sangat murah sekali kan. Ini termasuk kita memanfaatkan Google Map, di sana juga ada. Jadi yang circle ekosistem itu yang sudah terdaftar selama ini ada 200 itu ada di sana. Ada dan informasi di dalamnya informasinya ada. Juga. Kita tinggal klik nanti ini apa. Jadi sangat berpengaruh banget ya Pak ya. Iya. Sangat berpengaruh. Kemudian nih harapan Pak Nanang dan juga Pak Sandi, apa sih harapannya untuk generasi muda terkait tentang wisata lokal yang ada di Ponorogo ini? Mungkin bisa disampaikan pada generasi muda dan juga teman-teman yang nonton di rumah. Ya, ini friend bolo-bolo, guys. Ini kita harapkan monggo kita berkontribusi untuk Ponorogo, terutama untuk pariwisatanya, karena kita ingin pariwisata ini menjadi tulang punggung ekonomi yang di samping yang bersandingan dengan pertanian. Ini yang muda-muda mungkin yang sudah nempuh kuliah di pariwisata misalnya, atau juga yang masih fresh yang baru lulus SMA, kita terbuka. Misalkan kita mau ngumpul ngobrol tentang pariwisata dan mungkin prospeknya ke depan, kita terbuka dan kita ajak memang untuk kita majukan bersama pariwisata Ponorogo, minimal mungkin di lingkungan teman-teman adik-adik sekalian yang di desa apa, dia punya potensi apa, ini kita gali, kita kembangkan, kita woro-worokan keluar, sehingga kita bicara Ponorogo ini akan semakin kaya dengan tujuan wisata. Karena kita nggak mungkin bisa tahu sampai dengan ke pelosok-pelosok mungkin ya. Kalau informasi yang mungkin yang besar-besar yang tapi yang potensi-potensi tersembunyi ini ayo kita garap bareng-bareng sehingga akan memperkaya tujuan Ponorogo menjadi salah satu tujuan pariwisata di Jawa Timur dan di Indonesia akan bisa tercapai. Mungkin versi Pak Sandi gimana? Termasuk peluang usaha juga ya. Contoh di dalam setiap kali kegiatan pariwisata itu kan banyak komponen-komponen nih. Ada yang penyewaan motor kayak gitu, tour guide kayak gitu, dan termasuk souvenir ya. Iya. Ayo, ini kan bisa mengajak teman-teman muda untuk berkontribusi. Ayo ambil bagian di sini ini. Ini juga profitnya gede daripada kita mungkin ke luar negeri dan lain sebagainya. Cobalah kita gali lagi ini di sini. Jadi peluang-peluang ini membuka bisnis juga di beberapa komponen di pariwisata tentunya. Mungkin itu sih. Dan sebenarnya ini kita masih kurang ya. Intinya ini peluangnya masih sangat terbuka. Banyak banget loh. Yang kreatif, teman-teman di rumah. Yang seneng seni-seni, nah ini bisa termasuk yang ya Pak ya, di database kita itu kita masih kekurangan komponen oleh-oleh, pusat oleh-oleh. Ini kita sangat-sangat kekurangan, masih sedikit ini yang bergabung di sini.
Mungkin kalau bisa detailnya di ekosistempariwisata.png di sana, di Instagram atau di webnya Dinas Pariwisata juga ada di sana. Itu bisa lebih detailnya di sana. Teman-teman itu jangan lupa dicatat ya Instagramnya. Ini contohnya di Jalan Bos Cokro Aminoto atau protokol yang lain. Ini ayo kita ada gerai di situ untuk oleh-oleh, untuk souvenir segala macam. Ini selama ini kan hanya masih kulinernya banyak ya, kopi Iya. kalau ini. Tapi oleh-olehnya Harusnya masih kita kasih. belum ya Pak. Nah, kita ngundang. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari tim Ekosistem Pariwisata Ponorogo. Semoga dari penjelasan tersebut dapat memberikan pengetahuan dan motivasi untuk teman-teman untuk mengembangkan wisata yang ada di Ponorogo. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Muhammadiyah oke.